Ya, potensi memang ada, tapi kalau kita tidak punya kemampuan di sana, tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman di sana, maka potensi yang ada itu bisa berbalik lagi menjadi. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya. Yang agak lama kita break, kita istirahat untuk banyak mempraktekkan yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan baik. Apakah kelas online maupun offline, harapan kita tentu semuanya sama, bisa mempraktekkan dengan baik, bisa memanfaatkan peluang yang ada, dan tentu bisa profit dengan konsisten di sana. Sebelum masuk di materi, saya akan coba untuk sekilas memberikan analisa terkait dengan hari ini, biar nanti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya, apa ini Pak, dari Pak siapa ini, Pak Dik ini tanya soal market terjadi kemarin tanggal 7 mulai jam 13 sampai jam 2, memberikan petunjuk. Oke, ada permintaan dari teman ini untuk menganalisa hari kemarin. Sebelum masuk ke materi, sekali lagi mohon maaf, kita akan coba untuk analisa dulu sebagai petunjuk, sebagai bahan pertimbangan dari kemarin sampai hari ini. Yang pertama, perhatikan yang selalu menjadi ukuran kita adalah area-area support maupun resisten, area-area di mana di situ menjadi bagian yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai dasar apakah market itu akan kuat naik, reversal, atau bahkan akan konsolidasi. Dari yang kemarin, yang hari Senin ini, kita tandai dulu. Membacanya bagaimana biar setidaknya kita ada yang bisa kita ambil materi di sana, ada yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Baik, untuk hari Jumat, Kamis Jumat, ya perhatikan, diingat teman-teman semuanya, market ini biasanya ada guncangan yang lebih sering pada hari Kamis dan Jumat. Hari Kamis ini adalah puncak pasar, hari Jumat ini ya tentu karena mau berganti hari, mau berganti candle dalam time frame W1-nya, atau dalam siklus 1 minggu sekali akan segera tutup, maka otomatis pasar akan lebih agresif dan lebih fluktuatif dibandingkan dengan hari-hari biasa. Biasa terjadi hari Kamis dan Jumat. Kalau hari Jumatnya sudah panjang, biasanya Kamisnya tidak terlalu panjang, dan sebaliknya. Apakah setiap hari Kamis Jumat? Tidak selalu, namun kondisi-kondisi yang ekstrim biasanya terjadi hari Kamis dan Jumat. Biasanya kalau hari Kamis dan Jumat ini kalau sudah menabrak support dan resisten yang kuat, maka dia akan lanjut, jangan dilawan. Termasuk hari Jumat, misalkan hari Jumat sudah panjang naik atau turun, menabrak resisten yang ketiga, kalau dia naik, maka jangan dilawan. Yang paling penting kita ikuti saja. Bagaimana kalau misalkan ringnya sudah terpenuhi, ya kita ikuti aja dulu, karena melawan arus sangat berbahaya. Kemudian yang kemarin, analisa yang kemarin, Pak Dik, jadi untuk menganalisa hari kemarin, misalkan pergerakannya seperti ini. Yang pertama kita lihat adalah arah kecenderungannya kemana. Ya, sekarang dari yang sebelumnya di sini ada market yang dominan, kemudian kita bisa tarik ke tengahnya untuk area reverse, area koreksi atau area retracement. Sehingga ketika nanti turun, ketika ini sudah mulai berwarna merah, artinya sudah mulai melawan dari arus yang terdekat dari runningnya, maka yang kita pikirkan paling dekat adalah area penting, kemudian area retracementnya. Area pentingnya di mana? Sebelah kiri di sini ada banyak penolakan, kita bisa klik di sana. Nah, area pentingnya di situ, kalau dia hanya breakout atau dia bisa lewati, kemungkinan masih akan turun. Sampai di mana? Kira-kira ya sampai di area retracementnya. Kalau misalkan
di area retracement tidak terpenuhi, tidak bisa di breakout, maka lihat level penting berikutnya. Di sebelah bawahnya lagi, di sini ada penolakan. Ini ada level penting yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Nah, ketika di level penting ini ternyata dia tidak di breakout, artinya sudah mulai ditolak di sana. Sudah mulai ditolak, artinya ditolak itu apa? Artinya ditolak itu dia tidak bisa breakout dengan kuat. Kemudian ditolak itu bisa berarti ada penolakan baik berupa rejeksi, baik berupa warna yang sudah berubah. Di ujungnya di sana setelah merah ada perubahan warna yang terlihat di situ ada penolakan, ada ekor kemudian warnanya berubah. Ada ekor warnanya berubah, ada ekor warnanya berubah. Bahkan 3 kali berturut-turut, yang terakhir keempatnya ditutup dengan warna merah tetapi tetap didominasi oleh tekanan ke atas. Kemudian dilihat tangganya atau strukturnya, dia sudah mulai naik ya. Struktur yang ada sudah mulai naik. Kalau kita lihat ini strukturnya sudah mulai naik. Yang kita perhatikan ketika strukturnya sudah mulai naik adalah batasan di atasnya. Apa batasan di atasnya? Ya tentu karena ada penolakan, ya ada penolakan, maka kita bisa lihat di sebelah atas di situ ada area pentingnya di sini. Ya, ketika dia breakout maka lanjut naik. Sampai di mana? Sampai di area berikutnya. Ya, mungkin di ujungnya di sini ada lagi penolakan. Maka kita bisa lihat di sana. Ketika di puncak, sudah berada di puncak, sudah mulai berubah warna, maka hati-hati tunggu konfirmasinya. Kalau tidak ada konfirmasi ya kita ikuti dulu. Ya, sampai ada penolakan yang betul-betul kuat. Artinya sampai ada warna yang berubah. Warna berubah kemudian dampaknya. Kalau warna berubah tapi dampaknya tidak ada, abaikan dulu. Sampai warnanya berubah dan dampaknya ada. Mungkin satu merah lagi di sini. Sehingga di candle yang ini kita bisa manfaatkan untuk entry di situ. Sampai di mana? Sampai di area penting lagi berikutnya di bawah ini. Ya, nanti kalau dia breakout lagi, lanjut lagi. Kemudian di area berikutnya di sini dilihat lagi adakah dia breakout. Kalau tidak breakout dia mulai berubah warna dan ada penolakan 1, penolakan 2 dan seterusnya. Artinya di situ mulai kuat lagi tekanannya. Di area penting kemudian tidak bisa breakout dan ditolak ke atas, mulai muncul warna yang berubah, maka fokus kita kembali naik lagi. Ya, tadi siang kita sempat menganalisa di sini, bahkan sebelum naik, sebelum merah terbentuk semuanya kita sudah sampaikan bahwa di kondisi ini buyer sudah cukup kuat untuk mendorong ke atas, sehingga tidak perlu menunggu warna hijau pun tidak masalah. Ya, tetap akan naik meskipun ada koreksi. Ya, tadi kita sampaikan koreksinya minimal 2/3. Sekarang mungkin teman-teman yang tadi ngikut bisa dibuktikan koreksinya ini 2/3, betul-betul 2/3 dari ekornya. Jadi sebelum naik ada koreksi turun 2/3 dari ekornya terpenuhi, kemudian habis itu tolak lagi. Dari 2 penolakan mengindikasikan buyer betul-betul muncul dengan kuat. Nah, berikutnya setelah konfirmasi hijau ini akan jauh lebih kuat lagi. Ya, ini adalah sekilas untuk analisa hari ini kemarin ya. Nanti selanjutnya kita bisa diskusikan lagi. Saya akan mulai dengan materi lagi yang mungkin baru bagi teman-teman yang baru, bagi teman-teman yang belum menguasai. Ya, kita awali dengan materi dasar lagi. Kita ulang-ulang biar tambah hafal, biar tambah ingat, dan tentu biar nanti makin mantap di dalam menganalisa. Yang pertama, teman-teman sebelum menganalisa, sebelum masuk di dalam trading, perlu kita sampaikan harus punya rencana, harus punya jadwal. Apakah yang akan kita kerjakan nanti sudah logis atau mungkin masih jauh dari ya standar yang harus kita capai. Kalau misalkan belum memenuhi syarat,
kemampuan kita belum memenuhi syarat, maka turunkan target yang sudah kita rencanakan. Maka yang paling penting di dalam trading adalah sistem trading. Yang paling penting di dalam trading adalah membentuk sistem trading yang akan kita gunakan untuk dasarnya. Dasar kita entry. Ya, bisa saja sistem trading ini setiap orang berbeda. Yang terpenting konsepnya ada di sana. Ada konsep yang harus kita jadikan sebagai acuan. Kenapa kita harus belajar sistem trading? Kenapa kita harus menciptakan sistem trading? Ya, sistem trading ini aturan main kita nanti. Mau trading itu kapan kita masuk, kapan keluar, berapa kita ambil keuntungan, berapa kita rencanakan untuk marketnya jika berubah, jika marketnya berbalik arah, berapa kerugian yang harus kita toleransikan. Maka yang utama kita sampaikan adalah tentang sistem trading. Tujuannya untuk apa kita mengetahui sistem trading? Tujuannya untuk apa kita menciptakan sistem trading? Atau bahasa gampangnya kalau kita usaha, kalau kita di dinas pekerjaan kita adalah SOP, standar operational prosedurnya. Aturan mainnya seperti itu. Sehingga kita tidak sembarangan kalau kita analisa, kemudian dasarnya apa, kalau kita entry buy, dasarnya apa, kalau kita entry sell, dasarnya apa. Sehingga benar-benar ada dasar yang kita gunakan. Ada struktur yang kita sudah lalui di dalam menentukan entry maupun exitnya. Karena percuma kita tidak tahu kapan kita entry. Percuma kita tidak tahu kapan kita exitnya. Ya, yang ada nanti ketika kita entry tidak tahu exitnya, yang terjadi rugi. Ya, harusnya kita sudah exit, tidak cepat-cepat exit. Ya, harusnya kita sudah bisa entry, tapi kita menunggu, akhirnya ketinggalan. Karena tidak tahu cara entry, tidak tahu caranya exit kapan. Ya, maka kita bahas dulu mengenai sistem trading ini. Ya, tentu banyak sekali manfaat yang nanti kita dapatkan. Yang pertama, ya tentu untuk mengetahui gaya trading kita. Untuk mengetahui gaya trading kita. Gaya trading kita. Ya, sekali lagi, trading setiap orang bisa berbeda-beda. Gaya tiap orang di dalam melakukan trading juga berbeda-beda. Yang terpenting bagi mereka, bagi kita, cocok semuanya. Yang mana yang cocok, maka itu kita bisa lakukan secara terus-menerus. Ada yang suka dengan trading jangka pendek, ada yang suka trading jangka menengah, bahkan ada yang suka trading jangka panjang. Semuanya bergantung pada kemampuan, waktu, dana, atau modal. Ya, nanti harus mengikuti, termasuk kemampuan. Kalau kita belum mampu, jangan memaksa diri untuk bisa mendapatkan profit yang besar. Ya, potensi memang ada, tapi kalau kita tidak punya kemampuan di sana, tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman di sana, maka potensi yang ada itu bisa berbalik lagi menjadi sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Maka perlu namanya sistem trading untuk mengetahui gaya trading kita. Gaya trading kita itu seperti apa? Saya mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Saya mau pakai model scalping, day trading, swing, atau sniper? Ya, semuanya nanti menyesuaikan. Tidak bisa harus disamakan. Mungkin harus seperti saya, harus seperti teman yang lain. Belum tentu sama. Jangan terpesona dengan screenshot orang yang kita tidak tahu track recordnya, yang hanya menyampaikan profit-profitnya. Sementara kita tidak tahu bagaimana dia gayanya, karena potensi tetap ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mampu untuk bertahan lama dengan posisi-posisi seperti itu? Maka kembali ke kita masing-masing. Kalau kita punya gaya trading yang mungkin high risk dan tentu ditunjukkan dengan track record yang baik, maka tentu akan bermanfaat sekali. Berikutnya kita bisa mendapatkan banyak keuntungan di antara tadi untuk mengetahui gaya trading. Ya, sistem trading juga untuk mengetahui
kapan waktunya kita trading, untuk mengetahui kapan bisa trading. Ya, tidak semua waktu bisa kita gunakan untuk trading. Mungkin pagi tidak cocok, siang tidak cocok, hanya malam saja karena pagi kerja. Atau misalkan malam tidak bisa karena urusi keluarga atau kumpul keluarga, hanya bisa siang. Maka tentu ini akan menyesuaikan nanti. Sistem tradingnya menyesuaikan, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Sehingga kita bisa mengetahui kapan kita bisa trading. Waktunya berapa lama, ya. Kapan ini tentu menyesuaikan waktu masing-masing. Kemudian berikutnya tujuannya atau manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita mengetahui atau punya sistem trading yang cocok. Ya, maka berikutnya akan mudah kita mengetahui kapan kita entry dan kapan kita exitnya. Kalau kita tidak bisa exit, hanya entry, begitu profit kita biarkan, akhirnya kembali minus lagi karena tidak tahu entry dan exitnya. Yang keempat, untuk mengetahui berapa banyak modal, berapa banyak uang yang kita gunakan. Berapa banyak uang yang kita gunakan dalam transaksi kita. Ya tentu kalau kita punya modal 100 juta, tidak semua kita belanjakan. Kalau punya 100 juta semua kita belanjakan, ya namanya kacau, namanya menghambur-hamburkan dan gambling. Maka perlu namanya money management di sana nanti. Sehingga ketemu, saya ini menggunakan angka berapa, saya menggunakan lot berapa, saya menggunakan modal berapa, saya menggunakan ketahanan berapa. Ini nanti penting kita siapkan dulu. Sekali lagi, sebelum kita masuk trading, ini siapkan dulu yang matang. Apa yang kita siapkan? Sistem trading. Nah, di dalam sistem trading itu nanti apa yang harus kita pahami? Apa yang kita dapatkan? Potensi dan keuntungan apa yang kita dapatkan? Ya tadi, paling tidak mengetahui gaya trading kita. Paling tidak kita bisa tahu kapan kita bisa trading. Paling tidak kita bisa tahu kapan kita entry, kapan kita exitnya, dan berapa banyak uang yang akan kita gunakan nantinya. Yang terakhir adalah kita bisa mengetahui seberapa jauh, seberapa banyak kita akan resikokan. Yang kelima, SOP yang kelima atau sistem trading yang kelima, manfaatnya ya untuk biar kita mengetahui semuanya. Yang kelima adalah untuk mengetahui berapa resiko yang harus kita siapkan atau risk manajemennya berapa. Kalau semuanya sudah punya gambaran, semuanya sudah kita simulasikan, nah di situ baru kita nanti entry. Di situ baru kita menggunakan real account. Selagi kita belum bisa menguasai semuanya, maka jangan coba-coba menggunakan real account. Ya, kecuali duitnya sudah membusuk, duitnya sudah banyak sekali, tidak terlalu perhitungan, artinya keluar sedikit pun tidak terlalu kita permasalahkan karena saking banyaknya uang, ya tidak masalah. Ya, bagi kita yang dalam tanda kutip sangat perhitungan, maka sementara real account-nya kita tunda dulu, kita belajar dengan akun demo dulu. Belajar dengan akun demo, biasakan menganggap akun itu adalah akun real. Sehingga ada pertanggungjawaban, sehingga ada tanggung jawab di sana. Sehingga ada rasa ikut memiliki ketika kita mencoba dengan akun demo. Ya, sekali lagi persiapkan semuanya sampai matang, baru nanti kita pakai real account.